Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alek ADM ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau bikin tutorial lagi ya. Dan kali ini yaitu saya dapat customer yaitu motor Vega R New ya, atau Vega R yang Latin. Dan kasusnya di sini itu pengapiannya hilang. Nah, setelah saya cek dari pagi tadi, ternyata masalahnya itu sepele. Tapi saya harus bongkar ini, dan tadi udah dicek semua, dan karena di sini banyak kabel yang sudah terputus. Dan oke, buat teman-teman yang punya motor Vega R New atau gimana dan hilang pengapian, itu teman-teman bisa tirukan tutorial ini ya. Untuk langkah yang pertama, teman-teman copot businya dulu. Gunanya copot busi yaitu untuk mengekalnya itu lebih lebih enteng lah. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Dan oke, sebelum teman-teman mengecek ke bagian komponen yang lain, pastikan teman-teman teman-teman cek pengapian dari spool dulu, yang dimana ada soketnya di sebelah sini ya. Ini soket yang dari spool. Di sini ada kabel warna putih, kuning, dan hitam ya, seperti ini. Jangan dulu ke kiproknya dulu, kita main ke spoolnya dulu. Di sini saya menggunakan multitester, yaitu pakai rating. Di sini kalau mengecek pengapian dari spool itu nggak bisa satu kabel, yang dimana dari spool itu udah dapat si masanya sendiri. Oke, seperti ini. Nah, ini colokin lalu kita engkol. Ini pakai tangan bisa. Nah, dari sini udah dapat pengapian ya. Dipastikan bagian spool itu udah dapat api yang mengarah ke kiprok ya. Nah, untuk yang ke kiprok sendiri, di sini teman-teman bisa mengeceknya ya. Untuk mengecek si kiproknya bagus atau tidak, ini kita menggunakan ini aja ya, kalau bisa ya. Kita seperti biasa menggunakan si rating ya. Ini kita menggunakan rating. Bismillahirrahmanirrahim. Ini arus listriknya yaitu adalah arus listrik DC ya, yang dimana dia harus menggunakan aki. Nah, di sini tuh nggak ada pengapian ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita pengecekan dari spool ya, dari spool ke menuju ke kiprok ya. Nah, oke ya, dari kiprok udah ada apinya. Nah, tadi itu saya bingung, dari spool udah ada apinya dan ke kiprok juga udah dapat apinya, tapi kenapa nggak keluar ke bagian si arus kontak ya. Ini soket kontak. Nah, untuk permasalahannya di sini itu sebenarnya ya, kalau kita nggak jelai atau nggak nggak ulet, nggak sabar. Nah, titik permasalahannya ada di sini. Ini adalah soket kuil ya, soket kuil. Jadi ini si soket kuilnya ini enggak seret atau enggak intinya enggak seret lah untuk si bagian si kuilnya. Dan untuk masanya di sini juga udah ada yang pada putus ya. Jadi saya pastikan di sini kita menggunakan masa yang baru aja. Jadi kita bikin masa lagi aja, jangan ikut ke masa yang ke spool ya. Jadi masa yang ke spool khusus ke bagian sini dan bagian yang belakang. Nah, jadi fix untuk penyakitnya di sini kita mendapatkan yaitu soket si bagian kuilnya ya. Oke, nanti kita pasang dulu. Kita pasang. Nah, jadi buat teman-teman kalau mempunyai motor Vega lama atau yang lain, bisa dicek di bagian busi dulu, terlebih dahulu. Businya kita copot dulu, lalu ini soket-soket ini kita copot terlebih dahulu ya. Dan di sini kita dikonsletkan di sebelah sini. Ini ada percikan api atau tidak? Nah, seperti ini ya kan. Ini kan tidak ada apinya ya. Nah, yang kedua, dipastikan lagi di bagian soket sini kunci kontaknya itu udah on atau belum ya.
paham? Nah, karena ini udah saya copot semua, yang dari atas ini udah saya copot semua ya. Nah, kita menggunakan jumper seperti ini. Ini gunanya itu buat mengonsletin si kontaknya seperti. Untuk yang kabel coklat ini adalah arus 12 volt ya, setelah kunci kontak. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan ini adalah kontak. Ini yang udah kita on. Kalau off berarti nggak nyambung ya kan. Kalau on berarti ini nyambung seperti ini. Set. Lalu kita cek pengapian dari si kuilnya sendiri ya. Tuh. Mungkin kelihatan ya. Nah. Lumayan. Ini pakai tangan saya. Nah, udah dipastikan ini motor udah pasti hidup ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman motornya udah nggak hidup, ya langkah yang pertama adalah teman-teman semua mengecek bagian busi, kuil busi ya. Ini kuil busi. Dicopot, kita jumperkan kita konsletin aja. Kita konsletin ke bagian bodi, di blok mesin atau bodi rangka, nggak apa-apa. Kita konsletin seperti ini. Kalau memang udah ada apinya seperti ini, itu berarti udah dipastikan si businya, si businya itu udah mati, wajib kita ganti. Kalau businya masih baru atau masih layak pakai, di bagian sini nggak ada apinya, teman-teman semua harus mengecek di bagian soket kuil ini ya. Soket kuil ini arus dari si CDI nya. Ini adalah CDI ya. Ini adalah kabel oren yang bagian ke kuil ya kan. Teman-teman harus mengeceknya terlebih dahulu. Kalau memang di sini nggak ada apinya, nah baru teman-teman mengecek bagian si ini CDI nya ya kan. Ini yang arus nih yang jalur kabel merah putih ini dicek ada apinya apa enggak. Kalau masih ada, berarti fix kita harus mencari trouble dari kabelnya sendiri, takutnya kabelnya putus. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya berbagi pengalaman aja karena saya dari pagi udah ya mumet, tapi alhamdulillah ini udah jadi, tinggal kita rapikan lagi untuk kabel-kabelnya. Dan mungkin ini seperti ini aja ya untuk pengecekan dari pengapian. Terlebih dahulu yaitu cek bagian busi, naik ke soket kuil ya. Naik ke soket kuil di sini. Ini soket kuil. Lanjut ke bagian spool. Soket spool yaitu yang merah, yang putih dengan yang hitam. Kalau yang putih doang dijamper ke bagian putih itu nggak bakal nyala karena di bagian spool udah dapat kemasannya sendiri. Nah, jadi kalau udah ada pengapiannya, lanjut ke bagian kiprok. Kiprok udah ada pengapiannya, berarti fix ini kabel merah ini kabel merah itu kabel yang ke bodi. Dipastikan di ini kontak, ini kabel yang merah ke kontak ya. Pastikan kontaknya ini udah on. Kalau udah on, ini arus 12 volt itu menyantol dan menjadi satu ke bagian CDI ya. Nih kabel coklat ini nih. Ini ya. Ini udah nyantol ke bagian si kontak. Jadi buat teman-teman semua, mungkin video ini cukup sekian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.